Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan luas daratan 1,9 juta kilometer persegi dan wilayah laut mencapai 6,4 juta kilometer persegi serta garis pantai sepanjang 95.181 km menurut Badan Informasi Geospasial 2023 yang menjadikannya raksasa geografis tak tertandingi di Asia Tenggara, sekaligus salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Letak geografis Indonesia sangat strategis karena berada di jantung Indo-Pasifik, menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, serta diapit oleh dua benua besar, Asia dan Australia, dengan jalur laut vital seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok yang menurut UNCTAD 2022 dilalui hampir 40% perdagangan dunia, menjadikan posisi Indonesia sebagai simpul utama perdagangan global. Dibandingkan dengan negara tetangga, Singapura yang hanya memiliki luas 728 km persegi mampu memanfaatkan letaknya di ujung Selat Malaka sebagai hub perdagangan global. Vietnam dengan garis pantai 3.260 km menjadikan Laut Cina Selatan sebagai jalur ekspor industri. Dan Thailand yang berbasis darat justru unggul karena keterhubungannya dengan jalur Indo-Cina, sehingga terlihat bahwa ukuran luas semata tidak menjamin keunggulan. Sayangnya, meski memiliki modal geografis luar biasa, Indonesia masih tertinggal dalam hal efisiensi logistik dan pelabuhan, terbukti dari peringkat 63 dalam Logistic Performance Index World Bank 2023, jauh di bawah Singapura yang menempati posisi nomor 1 dunia dan Malaysia di posisi 31, sehingga potensi besar ini belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kekuatan ekonomi nyata. Fakta tersebut menunjukkan bahwa luas wilayah dan posisi strategis tidak otomatis membuat Indonesia menjadi poros logistik regional. Sebab negara kecil seperti Singapura bisa mengalahkan Indonesia melalui manajemen efisiensi, infrastruktur modern, dan kepastian hukum yang mendukung perdagangan global. Dengan demikian, potensi Indonesia sebagai poros maritim dunia hanya akan terwujud jika ada peningkatan besar-besaran pada infrastruktur pelabuhan, integrasi transportasi antar pulau, dan reformasi birokrasi untuk memangkas hambatan logistik yang selama ini memperlambat arus perdagangan. Maka pertanyaan yang muncul adalah apakah Indonesia benar-benar memimpin ASEAN sebagai raksasa geografis yang dominan, atau hanya menjadi panggung luas yang dijadikan lintasan perdagangan dan dimanfaatkan oleh negara lain yang lebih efisien. Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar di ASEAN, yaitu 275 juta jiwa PPS 2023, atau sekitar 40% dari total populasi ASEAN, menjadikannya raksasa demografi yang tidak hanya berarti pasar domestik yang sangat besar, tetapi juga tenaga kerja yang melimpah. Negara lain jauh di bawah Indonesia, dengan Filipina berjumlah 113 juta jiwa, Vietnam 100 juta, Thailand 71 juta, Malaysia 34 juta, dan Singapura hanya 5,6 juta. Sehingga secara kuantitatif Indonesia unggul jauh dibandingkan tetangganya. Namun keunggulan jumlah tidak diiringi kualitas. Terbukti dari Indeks Pembangunan Manusia UNDP 2022 yang menempatkan Indonesia di peringkat 114 dunia, jauh di bawah Singapura 12, Malaysia 62, dan Thailand 66.
sehingga kualitas SDM Indonesia masih menjadi tantangan besar. Dari sisi urbanisasi, Indonesia juga tertinggal dengan tingkat urbanisasi 57%, sedangkan Malaysia 78% dan Singapura 100%. Padahal urbanisasi erat kaitannya dengan produktivitas, akses teknologi, dan daya saing global. Bonus demografi Indonesia dengan lebih dari setengah populasi berada di usia produktif seharusnya menjadi modal besar. Tetapi tanpa perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan teknologi, bonus ini justru bisa berubah menjadi beban demografi. Filipina dan Vietnam dengan populasi lebih kecil sudah mulai memanfaatkan momentum dengan mendorong industrialisasi, pendidikan STEM, dan transformasi teknologi. Sementara Indonesia masih dominan pada sektor informal dan bergantung pada ekspor komoditas mentah. Maka, pertanyaan kritis adalah apakah Indonesia akan memanfaatkan demografinya sebagai kekuatan regional yang produktif, atau hanya menjadi pasar konsumsi raksasa bagi produk negara lain di ASEAN. Indonesia adalah ekonomi terbesar di ASEAN dengan GDP sebesar 1,39 triliun dolar Amerika Serikat, IMF 2023. Tetapi jika dilihat per kapita, Indonesia hanya berada di angka 5.070 dolar Amerika Serikat, jauh tertinggal dari Singapura, 82.807 dolar Amerika Serikat, dan Brunei, 42.900 dolar Amerika Serikat. Sehingga Indonesia lebih kuat dalam skala daripada dalam daya beli individu. Ekspor Indonesia pada tahun 2022 mencapai 291 miliar dolar Amerika Serikat, BPS, yang sebagian besar masih berbasis SDA mentah seperti batu bara, kelapa sawit, nikel, dan karet, sehingga nilai tambah yang diperoleh masih terbatas. Sebaliknya, Vietnam dengan GDP lebih kecil yaitu 408 miliar dolar Amerika justru mampu mengekspor lebih banyak, sekitar 371 miliar dolar Amerika, UNCTAD 2022, dengan dominasi produk manufaktur seperti elektronik, smartphone, dan semikonduktor yang bernilai tambah tinggi. Singapura, meskipun kecil, berhasil mengekspor hingga 515 miliar dolar Amerika Serikat, WTO 2022, karena perannya sebagai pusat perdagangan global, jasa keuangan, dan reekspor internasional. Sehingga meski tidak memiliki SDA besar, Singapura unggul pada nilai tambah jasa dan logistik. Situasi ini memperlihatkan bahwa Indonesia memang raksasa ekonomi secara skala, tetapi masih sangat lemah dalam hal diversifikasi industri dan nilai tambah manufaktur. Sehingga potensi kekayaan alam belum sepenuhnya dikonversi menjadi kekuatan industri. Program hilirisasi nikel yang dicanangkan pemerintah adalah langkah penting, tetapi implementasinya masih tahap awal dan belum sebanding dengan keberhasilan Vietnam membangun rantai manufaktur global yang menarik perusahaan-perusahaan multinasional. Oleh karena itu, meski Indonesia bisa disebut raksasa GDP, kenyataannya ia lebih sering diposisikan sebagai pemasok bahan mentah dan pasar konsumsi besar, bukan sebagai produsen utama di ASEAN. Investasi asing langsung (FDI) di Indonesia pada 2022 mencapai 21 miliar dolar Amerika Serikat (UNCTAD), yang sebenarnya cukup signifikan, tetapi masih kalah dari Vietnam dengan 27 miliar dolar Amerika Serikat dan jauh di bawah Singapura yang mencapai 141 miliar dolar Amerika Serikat. Investor global lebih banyak menempatkan pabrik dan basis produksi di Vietnam karena biaya tenaga kerja lebih rendah, regulasi lebih jelas, dan integrasi ke dalam rantai pasok global lebih cepat dan stabil dibanding Indonesia.
Sementara itu, Singapura tetap menjadi magnet investasi karena statusnya sebagai pusat keuangan, pusat manajemen aset, serta kestabilan politik dan hukum yang menjamin keamanan investasi jangka panjang. Indonesia dengan pasar domestik yang besar memang menarik. Tetapi banyak perusahaan asing memilih menanam investasi produksinya di Vietnam, lalu menjual produknya ke pasar Indonesia, sehingga Indonesia lebih sering berperan sebagai end market ketimbang sebagai production hub. Upaya pemerintah seperti penerapan Undang-Undang Cipta Kerja dan program hilirisasi nikel bertujuan menarik investor ke sektor bernilai tambah. Namun, hambatan seperti birokrasi berbelit, korupsi, dan kepastian hukum yang rendah membuat daya tarik Indonesia masih terbatas. Tanpa reformasi besar-besaran di bidang investasi dan industri, Indonesia berisiko tetap hanya dilihat sebagai pasar konsumsi raksasa, bukan pusat produksi ASEAN yang menentukan. Oleh karena itu, pertanyaan pentingnya adalah apakah Indonesia siap bertransformasi menjadi basis produksi regional yang kompetitif, atau akan selamanya menjadi pasar besar yang menguntungkan tetangga. Sejak berdirinya ASEAN pada 1967, Indonesia dikenal sebagai natural leader kawasan. Terbukti dengan penempatan Sekretariat ASEAN di Jakarta, dan seringnya Indonesia berperan sebagai mediator dalam konflik regional maupun krisis politik. Indonesia juga memiliki keunggulan diplomatik karena satu-satunya negara ASEAN yang duduk dalam forum G20, sehingga memiliki pengaruh global lebih luas dibandingkan negara tetangga. Namun, pengaruh ini kini mendapat tantangan dari Vietnam yang semakin vokal menghadapi ekspansi Cina di Laut Cina Selatan, dari Singapura yang memainkan peran global lewat diplomasi keuangan, dan dari Malaysia yang menguat dengan posisi industri halal dan energi. Indonesia memiliki soft power yang besar lewat demokrasi, terbesar di Asia Tenggara dan pasar raksasa. Tetapi konsistensi kebijakan yang sering berubah-ubah, serta masalah domestik membuat pengaruh regionalnya kerap melemah. Persaingan kepemimpinan ASEAN kini juga dipengaruhi perebutan pengaruh kekuatan global dengan Amerika Serikat, Cina, Jepang, dan Uni Eropa yang semua berusaha mendapatkan pijakan di Asia Tenggara. Sehingga posisi Indonesia semakin krusial, tetapi juga rawan. Visi poros maritim dunia yang dicanangkan sejak 2014 seharusnya menjadi momentum kebangkitan Indonesia sebagai pemimpin kawasan. Namun, implementasi yang lamban membuat cita-cita itu masih jauh dari kenyataan. Pertanyaan akhirnya adalah apakah Indonesia masih pemimpin sejati ASEAN atau hanya raksasa besar yang perannya lebih sering menjadi pasar dan objek perebutan kepentingan global.